Halo Sobat Ekspor, kegiatan ekspor-impor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian di negara kita. Dan tanpa disadari, kegiatan tersebut merupakan faktor penentu dalam perusahaan yang mana core bisnisnya ada di ekspor-impor. Berbicara tentang ekspor-impor, maka yang terlintas di benak kita adalah proses kepabeanan, prosedur ekspor, serta dokumen-dokumen yang terdapat dalam transaksi ekspor. Kegiatan ekspor-impor harus dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir dalam menyelesaikan suatu proses pekerjaan. Kamu tahu nggak sih, kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang terbesar di dunia? Nah, di video kali ini kita bakalan bahas gimana cara ekspor komoditas pisang dari Indonesia ke Singapura. Ditonton sampai habis ya! Proses ekspor pisang tersebut melibatkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Di antaranya adalah kualitas produk, kemampuan produksi, manajemen operasional, peraturan ekspor-impor, perubahan kebijakan pemerintah, dan fluktuasi harga. Pengaruh persaingan pasar juga mempengaruhi proses ekspor pisang, sehingga perlu dilakukan analisis SWOT pada produk pisang dan strategi pemasaran produk untuk menghadapi persaingan pasar. Nah, sebelum itu, dalam melakukan kegiatan ekspor, ada beberapa kepengurusan dokumen penting diantaranya yaitu shipping instruction, invoice, packing list, pemberitahuan ekspor barang, bill of lading, certificate of origin, dan lain-lain. Dokumen-dokumen persyaratan ekspor dalam melakukan ekspor ke luar negeri tentu saja memerlukan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai persyaratan ke negara tujuan. Setiap negara memiliki persyaratan yang berbeda-beda, begitu juga dengan negara Singapura. Adapun dokumen yang digunakan untuk ekspor pisang antara lain. 1. Shipping instruction adalah instruksi tertulis yang diberikan oleh pengirim barang kepada agen pelayaran atau perusahaan pengiriman untuk mengatur proses pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. 2. Invoice adalah dokumen resmi yang berisi informasi mengenai harga barang atau jasa yang telah dibeli oleh pembeli dari penjual. 3. Packing list adalah sebuah dokumen yang berisi daftar barang atau item yang dikemas dalam sebuah kemasan. 4. Pemberitahuan ekspor barang adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Perdagangan atau disebut BKPM atau Kementerian Perdagangan yang berisi informasi tentang barang yang akan diekspor, termasuk keterangan tentang jumlah, jenis, berat, nilai, dan negara tujuan ekspor. 5. Bill of lading atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan consignment merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak pengangkut, baik kapal, pesawat, atau kendaraan darat, sebagai bukti pengiriman barang yang tertera dalam dokumen tersebut dari tempat asal ke tujuan akhir. Bill of lading merupakan dokumen penting dalam proses ekspor-impor barang dan dibutuhkan untuk melakukan klaim asuransi dan pembayaran atas barang yang telah diangkut. Yang keenam, Nota Pelayanan Ekspor atau NPA adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang mencantumkan informasi terkait barang yang akan diekspor, pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman barang, biaya yang harus dibayarkan oleh eksportir, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan ekspor barang. Yang ketujuh, Letter of Credit atau LC. LC adalah sebuah instrumen keuangan yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional untuk menjamin pembayaran antara importir dan eksportir. LC berfungsi sebagai jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank di negara importir dan diteruskan kepada bank di negara eksportir. Dalam transaksi LC, bank importir akan menerbitkan surat kredit yang di dalamnya dijelaskan persyaratan pembayaran yang harus dipenuhi oleh eksportir sebelum pembayaran dilakukan. Persyaratan tersebut meliputi jenis dokumen yang harus disertakan, waktu pengiriman barang, kondisi pengiriman barang, dan lain sebagainya. Dengan adanya LC, eksportir dapat memastikan pembayaran yang dilakukan oleh importir sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan importir dapat memastikan bahwa barang yang dibelinya akan dikirimkan oleh eksportir sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam LC. Yang kedelapan, Certificate of Origin atau COO atau sertifikat asal adalah dokumen resmi yang menyatakan negara asal produk yang diimpor. Yang kesembilan, Health Certificate
adalah sertifikat kesehatan yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa produk yang akan diekspor memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh negara tujuan. Yang ke-10, Phytosanitary Certificate atau sertifikat fitosanitasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas karantina tumbuhan di negara asal untuk mengkonfirmasi bahwa produk yang akan diekspor telah memenuhi persyaratan fitosanitasi yang diperlukan. Pengiriman ekspor pisang melibatkan serangkaian proses teknis yang memastikan produk tiba di tujuan dengan kualitas yang tetap terjaga. Berikut adalah langkah-langkah teknis yang dilakukan dari pihak eksportir ke importir. 1. Pemilihan dan persiapan produk yang terdiri dari panen pisang. Pisang dipanen pada tingkat kematangan tertentu atau biasanya belum terlalu matang untuk memastikan daya simpan selama pengangkutan. Selanjutnya ada penyortiran dan grading. Pisang disortir berdasarkan ukuran, bentuk, dan kualitas untuk memastikan konsistensi. Selanjutnya, pembersihan dan pengemasan. Pisang dibersihkan untuk menghilangkan kotoran atau sisa pestisida. Dikemas dalam kotak yang kokoh dengan ventilasi untuk menjaga sirkulasi udara. Gunakan bahan pelindung seperti busa atau kertas untuk mencegah kerusakan fisik. Yang kedua, pemeriksaan dan sertifikasi, yang terdiri dari pertama, karantina pertanian. Pisang diperiksa oleh badan karantina untuk memastikan bebas dari hama dan penyakit. Selanjutnya, Phytosanitary Certificate. Sertifikat dikeluarkan setelah produk lulus pemeriksaan. Selanjutnya, dokumen lain, yang termasuk invoice, packing list, certificate of origin, dan bill of lading. 3. Penanganan logistik di negara eksportir. Pengangkutan ke pelabuhan atau bandara. Pisang diangkut dengan truk berpendingin atau refrigerated truck untuk menjaga suhu selama perjalanan ke pelabuhan atau bandara. Selanjutnya, cold storage. Proses disimpan di fasilitas penyimpanan dingin di pelabuhan untuk menjaga kesegaran sebelum dimuat ke kapal atau pesawat. Yang keempat, pengiriman internasional. Terdapat beberapa pilihan transportasi, diantaranya ada kapal laut yang cocok untuk pengiriman dalam jumlah besar, menggunakan kontainer berpendingin atau river container dengan suhu sekitar 13-14 derajat Celcius, atau menggunakan pesawat yang cocok digunakan untuk pengiriman lebih cepat atau dalam jumlah yang lebih kecil. Pisangnya nantinya disimpan di ruangan kargo berpendingin. Kemudian terdapat juga pengaturan suhu, di mana suhu akan dikontrol selama transportasi untuk mencegah pematangan dini atau kerusakan. 5. Proses di negara importir. Pertama-tama terdapat custom clearance, yaitu importir mengurus izin masuk di bea cukai Singapura dengan menggunakan dokumen ekspor yang telah disediakan oleh eksportir. Kemudian terdapat inspeksi oleh Singapore Food Agency atau SFA, di mana produk ini akan diperiksa untuk memastikan apakah sudah sesuai standar keamanan pangan atau belum. Kemudian setelah lolos inspeksi, pisang akan didistribusikan ke pasar lokal, supermarket, atau distributor. Nah, yang terakhir, ada pemantauan dan pelacakan, di mana pihak eksportir dan importir biasanya menggunakan sistem pelacakan untuk memonitor posisi barang selama perjalanan, memastikan produk tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Jadi, itu dia proses ekspor pisang dari Indonesia ke Singapura. Dengan kualitas yang baik, persiapan dokumen yang tepat, dan pengiriman yang efisien, pisang Indonesia bisa sampai ke konsumen di Singapura dalam kondisi terbaik. Semoga informasi ini bermanfaat dan sukses untuk ekspor Anda. Sampai jumpa!